Sebenarnya apa Pak, semangat yang dibawa oleh Injourney Airports atas merger ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang proses merger Angkasa Pura Indonesia ini atau biasa disebut Injourney Airport itu bagian dari proses transformasi besar di dalam kebandarudaraan di Indonesia. Ini dilakukan untuk memenuhi harapan atau ekspektasi dari pemerintah untuk adanya perubahan yang signifikan ya dalam tata kelola kebandarudaraan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kalau Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi memang harus diintegrasikan. Nah, proses merger ini juga masuk dalam proyek strategi nasional. Artinya ini memang sesuatu yang sangat penting buat Indonesia. Dan kita berangkat dari tiga objektif utama sebenarnya. Pertama, peran bandara ini kan sebagai agent of development. Yang kedua sebagai refleksi atau wajah bangsa. Dan yang ketiga adalah sebagai value creator. Ya. Nah, sebagai agent of development tentu saja kita melaksanakan fungsi bagaimana melalui konektivitas udara itu bisa membangun pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, ya, dan juga pengembangan pariwisata ya melalui konektivitas yang kita susun. Dan ini harus dilakukan secara terintegrasi ya, karena kita ada 17.000 pulau ya yang saya kira akan bisa menyatu kalau bisa dikelola melalui konektivitas udaranya bagus gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu upaya kita untuk memanfaatkan semua potensi Indonesia ya. Dan yang kedua itu diharapkan juga bandara bisa menjadi wajah bangsa, kebanggaan Indonesia. Jadi ketika ada orang asing datang ke Indonesia tentu akan datangnya ke bandara terlebih dahulu dan akan melihat layanan di bandara gitu. Jadi refleksi Indonesia itu adalah akan kita wujudkan di bandara gitu. Jadi kalau bandaranya membanggakan tentu orang akan bangga dengan Indonesia gitu. Terus yang ketiga adalah dengan membuat value creation yang kita dorong secara lebih optimal ya. Karena banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dengan integrasi bandara ya dari aspek komersialnya terutama karena kalau kita lihat potensi pendapatan di bandara kita kalau kita bandingkan dengan bandara-bandara standar internasional lainnya itu masih sangat jauh di bawah rata-rata internasional dan itu potensinya sangat besar. Oke baik Pak Faik, berarti di sini Injourney Airport sendiri membawa 3 pilar utama tadi ya Pak Iya, ya, betul. untuk perubahan yang lebih positif lagi setelah adanya merger ini Pak. Lalu kalau kita berbicara nih Pak terkait dengan setelah adanya merger antara AP1 dan juga AP2 Pak Faik, apa sih perubahan yang terjadi gitu Pak? Apa perubahan terjadi Pak? Oh, banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau selama ini kan antara Angkasa Pura I dan II itu memiliki prosedur dan policy yang berbeda-beda, jalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan simplifikasi dan sekaligus penyeragaman prosedur dalam pengelolaan kebandarudaraan. Jadi dari 30 bandara itu memiliki pola operasi yang kita bikin sama, ya, kita bikin lebih simple. Terus yang kedua, pola pengelolaan 37 bandara itu nanti berbasis regionalisasi ya. Jadi nanti kita bagi di Injourney Airport itu menjadi 6 region ya. Nah, masing-masing region ini yang bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing ya. Dan itu yang nantinya akan disatukan dalam konsep integrasi kebijakan dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga tentu saja terkait dengan ekspektasi dari publik untuk pelayanan yang lebih baik ya. Jadi yang kita lakukan dalam jangka pendek adalah menyelesaikan persoalan-persoalan basic yang sekarang ini masih menjadi concern masyarakat gitu ya. Jadi sering ada isu bandara AC-nya panas gitu ya. Terus kemudian antrian panjang, kemudian toiletnya lah yang kurang bersih gitu kan. Parkirnya ngantrinya lama gitu dan jadi hal-hal basic ini yang juga menjadi prioritas kita untuk bisa segera diselesaikan. Jadi kita punya timeline khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah basic ya secara lebih strategik gitu. Jadi kita cari akar permasalahannya apa dan kita pastikan kedepannya ini tidak akan terjadi lagi gitu. Kalau tadi Bapak sempat berbicara mengenai operasional Pak. Nah tadi ada simplifikasi ini Pak. Nah simplifikasi ini apa sih Pak?
Iya, jadi kan pelaku bisnis di airport ini kan banyak ya. Artinya banyak stakeholder yang terlibat ya, sehingga memang dalam pola manajemen operasi pengelolaan bandara ini harus melibatkan seluruh stakeholder, sehingga konsep manajemen operasi yang kita kembangkan adalah berbasis ekosistem. Jadi kalau selama ini kita silo, jalan sendiri-sendiri, tapi dalam konsep pengembangan ke depan kita harus lebih berbasis kepada ekosistem, melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Dan kita juga memanfaatkan teknologi ya, dalam bentuk teknologi yang kita kolaborasikan untuk mengelola operasi kebandarudaraan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi yang tadinya silo berbasis ekosistem, yang tadinya reaktif menjadi lebih proaktif gitu ya. Dan kemudian salah satu hal yang menonjol yang ingin kita kembangkan adalah merubah orientasi pengelolaan kebandarudaraan yang tadinya lebih kepada operation oriented ya, menjadi service oriented gitu. Jadi kita akan menciptakan satu pengalaman yang menyenangkan untuk para pengguna jasa yang ada di bandara. Tidak hanya sekedar naik turun pesawat, tapi bagaimana bandara juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan ya untuk para pengguna jasa yang ada gitu. Itu masuk dalam salah satu prioritas kita, dan tentu saja kita memanfaatkan juga teknologi untuk membantu memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan di bandara ya. Jadi konsep yang kita kembangkan juga tidak perlu membutuhkan antrian yang lama pada saat check-in, kemudian pemeriksaan di security checkpoint ya, karena kita siapkan konsep teknologi yang membuat proses layannya menjadi lebih seamless.